Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur kita sudah memasuki hari kedua dan di dalam hari ini saya percaya kita sekali lagi diperlengkapi dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap firman kita boleh merenungkan, kita juga boleh dikuatkan dan pada akhirnya bertumbuh. Nah, ini adalah hal yang sama-sama eh, ya kita doakan. Dan ini juga yang menjadi subtema yang saya akan bawakan pada siang ini. Itu adalah iman yang hidup dan iman yang mengasihi. Sebetulnya nanti pada waktu kita membaca bagian firman Tuhan, kita akan sadar bahwa berbuah itu di dalam konteks mengasihi, khususnya di dalam Yohanes pasal 15. Sebelum kita masuk lebih jauh, sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kami melihat bagaimana pembentukan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau membuat kami sungguh-sungguh pada akhirnya bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan. Dan kami boleh nyatakan cinta itu juga kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan terus yang tolong kami, supaya kami makin rendah hati, makin sabar, makin boleh menguasai diri kami. Dan kami dibentuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan, ya di dalam sesi ini kita akan bicara mengenai iman yang hidup. Iman yang hidup itu iman yang bagaimana? Nah, iman yang mengasihi ini juga iman yang bagaimana, saudara ya. Oleh sebab itu, bagian pertama yang saya akan ajak kita coba renungkan lebih jauh, yaitu adalah di dalam konteks perjalanan seorang yang namanya Rasul Yohanes. Kemarin kita lihat Rasul Paulus, hari ini kita lihat sedikit saja di dalam perjalanan Rasul Yohanes. Kalau kita pikirkan Yohanes, rasanya kita lebih mengingat dia adalah rasul yang penuh pernyataan cinta kasih di dalam bagian firman. Dia tulis Yohanes, Injil Yohanes, dia tulis juga surat 1 Yohanes. Isinya adalah kalimat-kalimat tentang perkataan Tuhan Yesus mengenai kasih. Tapi pertanyaan sederhana, apakah Yohanes itu dari sejak mudanya memang adalah orang yang lembut, orang yang sangat reseptif tentang kasih atau bagaimana? Sebetulnya nanti kita akan temukan tidak demikian. Meskipun kadangkala pelukis itu melukiskan Yohanes rada kefemininan, saudara, agak feminin. Kenapa, saudara? Karena dia tidak pakai janggut. Ya, agak feminin. Tapi sebetulnya tidak pakai janggut itu sebetulnya menggambarkan Yohanes itu sangat muda. Jadi sampai pada waktu mengikut Tuhan Yesus, dia punya janggut belum keluar. Nah itu. Sementara Rasul Petrus, wah udah berewokan saudara ya, kalau kita lihat gambar-gambar lukisan-lukisan tentang Petrus. Tapi kalau kita lihat gambar Yohanes, rata-rata digambarkan sangat mudah. Itulah sebabnya dia tidak berjenggot. Tapi jangan tertipu dengan penampilan, saudara ya. Penampilan sih boleh tidak berjanggut, tapi Tuhan Yesus mengatakan ini adalah anak-anak guru ya. Dan kita akan sadar bahwa kalimat-kalimat yang Yohanes keluarkan itu adalah kalimat-kalimat yang jauh daripada cinta kasih. Selain itu, yang ribut tentang kuasa siapa? Salah satunya juga dia. Yang ribut dengan Petrus dan Yakobus siapa yang paling berkuasa? Salah satunya Yohanes gitu. Jadi Yohanes ini kita harus sadar dia di dalam proses perjalanan hidup, dia bertumbuh, dia menyaksikan pelayanan Kristus sampai menjadi seorang rasul yang banyak sekali bicara mengenai kasih. Nah inilah yang saya bilang adalah iman yang bertumbuh dan kemudian iman yang mengasihi. Nah baik sore, saya ajak kita lihat sedikit singkat siapa sebetulnya Rasul Yohanes. Dia adalah anak Zebedius, Yakobus saudaranya, kemungkinan besar Yakobus lebih tua karena nama Yakobus biasanya ditulis lebih dahulu. Dan profesi mereka adalah nelayan. Nelayan itu sebetulnya profesi yang agak marginal sedikit saudara dibandingkan profesi yang lain. Tetapi kita harus sadar bahwa keluarga ini mungkin tidak terlalu miskin. Karena ada orang yang bekerja dengan ayahnya mereka ya. Jadi Zebedius itu punya ya karyawan lah. Nah orang yang punya karyawan ya tidak terlalu miskin-miskin banget lah saudara ya. Nah mereka tinggal di Kapernaum, pantai utara Galilea. Ini adalah tempat di mana nanti menjadi salah satu tempat pelayanan Kristus ya. Ada dia, ada saudaranya. Nah ini tadi yang saya bilang mereka kemungkinan juga cukup berada sebetulnya karena ayahnya itu mempunyai pekerja-pekerja. Nah saudara ada hal yang menarik yang saya ingin coba buka kepada kita ya saudara. Ini adalah penemuan arkeologi di dalam bagian ini ya. Penemuan arkeologi ini ditemukan sekitar tahun 1986.
dikenal dengan istilah Jesus boat atau kapalnya Tuhan Yesus ya. Tentu bukan kapal Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus naik di Danau Galilea, itu kemungkinan sih tidak, saudara ya. Tapi dinamakan juga begini, mungkin salah satunya adalah alasan tourism, karena kalau dikasih nama Judas Boat, nggak ada yang datang, saudara ya. Kalau Jesus Boat, lumayan datang, saudara. Jadi ini cuma merepresentasikan kapal abad-abad mula-mula. Nah ini kapalnya, saudara. Kalau ukuran kita bisa lihat, ukurannya, sebentar. Ukurannya sekitar 8,2 meter kali 2,3. Pertanyaannya kapal ini besar enggak? Besar kalau kita cuma di telaga yang di kolam air itu besar, saudara. Tapi kalau di Danau Galilea kecil. Karena kalau ada angin badai, kapal ukuran 8 meter sekali 2 itu kecil sekali. Cuma ya begitulah, saudara. Dan ini dibuat replikanya ada di museum, saudara. Museum ini kasih nama lain lagi, Peter's Boat ya, replika kapal nelayan abad pertama di Vatikan Museum. Saudara kalau lihat gambar ini agak lebih kelihatan lah sedikit. Nah kurang lebih inilah perahu yang dinaiki oleh Yohanes, nanti Yakobus, Petrus, juga pada waktu proses mereka di Danau Galilea. Jadi ini kapalnya kurang lebih begini. Oke, kapal layar ya yang digerakkan oleh angin. Nah saudara, hal yang saya ingin sharingkan singkat adalah gini. Saudara, ini lukisan tahun 1633 oleh Rembrandt. Tahun itu belum ketemu tuh namanya Jesus Boat atau replika Peter's Boat juga belum ada saudara. Tapi kalau saudara lihat gambar ini hampir bisa mewakili penemuan arkeologi yang tadi tahun 1960-an itu saudara. Jadi maksud saya sederhana, di dalam subtema ini saudara, bicara iman yang hidup itu adalah iman yang mencari tahu. Saudara kalau kita lihat Rembrandt waktu lukis, dia melukis itu dengan mencari data. Hari itu tidak segampang kita cari data. Sekarang orang cari data langsung ChatGPT, itu kan saudara ya. Tolong dong kasih tahu bagaimana Jesus Boat atau apapun saudara. Itu kita pakai ini sekarang misalnya ya saudara cari data. Hari itu tidak. Hari itu dia harus cari tahu sendiri. Dan pertanyaan sederhana, bagaimana mungkin Rembrandt itu bisa tahu kapal ini agak lumayan detail, saudara. Nah ini kalau saudara lihat ya mirip. Kalau saudara lihat ini mirip sekali dengan kapal yang tadi kita lihat, saudara. Baik desainnya, kapal layarnya dan lain sebagainya. Nah terlepas dari itu, saudara, ini adalah kehidupan seorang nelayan. Seorang nelayan ini memang di dalam setting Danau Galilea, saudara. Tapi Yohanes itu adalah latar belakangnya seorang nelayan. Saudara, kalau ketemu orang nelayan, kebetulan saya tinggal di tepi pantai, saudara, di Bengkulu. Tidak ada nelayan yang kelemer-kelemer itu, tidak ada, saudara. Yang letoy gitu, tidak ada, saudara. Itu adalah generasi setelah FC, saudara. Saudara tahu ya, habis nonton FC itu Tomingse lah, Wacele dan siapa kawan-kawannya itu saudara, saya nggak tahu itu. Kita mungkin aliran agak-agak oldies sedikit, filmnya masih yang gituan saudara. Tapi setelah nonton film itu kita mulai tahu generasi laki-laki setelah itu mulai berubah saudara. Tidak ada maskulin itu tidak terlalu nyata. Ya inilah dunia yang berubah. Tapi nelayan tidak begini saudara. Nelayan dari zaman Tuhan Yesus sampai nelayan hari ini kalau kita ke pantai mana saudara. Masih mirip saudara. Kenapa? Karena mereka harus kerja dengan tangannya. Tangan enggak ada yang lembut-lembut itu tarik jaring, cuci jaring, ngangkat ikan. Terus kalau kita lihat itu badan yang terbakar sinar matahari, saudara kita harus tahu ini adalah pembentukan karakter yang Tuhan izinkan. Di dalam konteks ini adalah Yohanes. Jadi dia di dalam keadaan yang bertumbuh di dalam kondisi yang keras, saudara. Saya tinggal di daerah pantai itu, di pantai itu banyak sekali preman. Waktu itu saudara, teman-teman saya anak-anak SD itu di Bengkulu, anak-anak SD itu udah biasa laki-laki itu nggak pakai baju. Hitam-hitam semua. Saya dulu salah satu di antaranya, saudara. Inilah masalah memang. Ini tempat yang buruk merusak pergaulan yang baik, saudara. Jadi mereka preman, saya buktikan saya lebih dari kamu. Karena kita nasibnya adalah kena bullying, saudara. Bullying, dihabisi saya di situ. Kalau diam-diam saja. Koko saya diam, saudara. Kemudian yang lain, orang-orang yang lain itu mungkin pada kabur. Tinggal opsinya sedikit sekali, saudara. Yaitu merdeka atau mati, kira-kira gitu, saudara. Jadi, itu adalah pembentukan yang Tuhan izinkanlah di dalam masa hidup kita. Membuat kita punya karakter yang keras, kita mempunyai karakter yang mungkin tidak sabaran dan lain sebagainya. Tapi
Nanti di dalam tangan Tuhan, Tuhan membentuk Yohanes ini menjadi seorang yang banyak berbicara mengenai kasih. Ini loh yang saya mau garis bawahi, saudara. Seorang yang unlikely bicara mengenai mengasihi, tapi dia akhirnya bicara banyak sekali mengenai kasih. Nah, ini yang saya mau garis bawahi, saudara. Oleh sebab itu kadang kalau kita tidak melihat latar belakang Yohanes, kita waktu baca Injil Yohanes rasa ya, Yohanes memang rasul yang paling mengasihi. Kalau kita lihat latar belakangnya enggak seperti ini, saudara. Oke. Nah, balik lagi ya di gambar ini, saudara. Saudara, ini salah satu saja ya, ini sebenarnya saya nggak mau fokus ke dalam gambar ini, tapi ada beberapa hal yang saya belum mungkin sharingkan. Rembrandt, ini hint yang pertama yang menarik, Rembrandt di sini melukiskan gambar dirinya di situ. Itu, orang yang lagi lihat ke Bapak Ibu saudara sekalian, itu Rembrandt, saudara ya. Dia lah satu-satunya yang paling tenang di gambar ini. Yang lain panik saudara. Yang lain tuh rasa kayak, Tuhan, kami binasa. Rembrandt enggak, tenang saja dia. Kenapa saudara? Karena dia tahu, dia akan dari perspektif melihat seluruh narasi ini, dia lalu menempatkan gambar dia mulai sadar satu hal. Karena dia tahu ada Kristus, mau badai bagaimanapun, bagaimana? Tenang atau enggak? Tapi faktanya saudara, kita lagi krisis ekonomi kan enggak ada yang tenang saudara. Tapi ini menarik saudara, ini kadang perlu untuk kita tuh melihat hal-hal seperti ini. Jadi waktu kita merenungkan itu ada kelimpahan. Dan ya maksudnya kadang kita bisa bicara bagian firman lalu khotbahkan, tapi Rembrandt mengkhotbahkan firman dari lukisan dia. Nah saudara, Bapak Ibu saudara sekalian juga bisa pikirkan itu ya saudara. Ini hint yang pertama. Hint yang kedua saudara, saya mau kasih tahu kenapa ya para murid itu digambarkan takut sampai dia bilang kami mau binasa. Di dalam teks firman Tuhan, kita tidak diberikan gambaran detailnya. Dan di dalam bagian inilah, Rembrandt memberikan satu gambaran atau imajinasi. Hal genting apa yang ada di dalam gambar ini, saudara? Kalau dilihat, sorry ya, nggak kelihatan, saudara. Ini cahaya lampu agak terlalu terang, saudara. Jadi saya langsung bilang saja, enggak tahu ini nggak kelihatan, saudara. Tapi saudara, kalau nanti Bapak Ibu lihat-lihat sendiri, di sini ada gambar tali yang putus. Lah, kapal ini kan kapal layar, ya kan saudara. Kalau talinya putus, sekarang yang mengendalikan kapal siapa? Inilah keadaannya genting. Makanya kita kalau sadar saudara, itu nih mereka itu yang ada di dalam kapal, itu mayoritas, kecuali Matius, latar belakangnya pemungut cukai saudara. Mayoritas itu memang ahli dalam urusan ini, nelayan saudara. Itu kerjaan mereka hari-hari. Kristus kan bukan nelayan, saudara. Kristus adalah tukang kayu. Ini kan salah alamat mereka. Berteriak minta tolong sama tukang kayu. Harusnya ditanya, loh yang nelayan itu siapa? Kan gitu saudara. Tapi di dalam bagian ini, kenapa mereka tuh sadar mereka sudah tidak bisa apa-apa meskipun mereka rasa ahli sekali dulu ya maksudnya sebagai nelayan. Karena layarnya putus, siapa yang bisa bertahan? Saudara ada fakta lagi berikut ya saudara. Saya tidak tahu kita ini bisa berenang atau enggak. Ya, kalau bisa berenang, jangan kita pikir waktu lagi dalam badai besar itu, kita nyemplung, kita hidup. Kemungkinan hidup itu kecil sekali, saudara. Satu kali saya lupa itu perjalanan dari Kupang ke Rote atau Alor, lupa saya. Kita naik kapal, saudara. Kapal itu sampai kita punya mahasiswa, salah satu waktu itu teman mahasiswa itu, dia tulang punggungnya rada kena, saudara. Karena hentakan itu gini, bam, sampai tulang punggungnya rada masalah, saudara. Itu masih di dalam kapal. Coba kalau kita sudah nyemplung di dalam, saudara, kena ombak, saudara enggak tahu mana atas mana bawah. Saya enggak tahu ya, saudara pernah punya pengalaman mandi di laut enggak, saudara? Saya sebagai anak pantai ada ucapan syukur, ada bersyukur dalam bagian itu ya. Bawa anjing Rottweiler gede-gede 2 ekor, saudara mandi di laut, wah itu menyenangkan sekali. Tapi sekali lagi, saudara, kalau udah kena ombak, kita baru sadar kita itu kecil sekali, gitu loh maksudnya ya. Nah, lukisan ini sekali lagi saudara, ini juga memberikan kita satu pembelajaran hidup. Kita kadang rasa diri kita hebat. Kita rasa kita bisa survive. Kita rasa dengan hikmat kita bisa lewat masalah saudara. Tapi sampai satu titik kita baru sadar satu hal, kemampuan kita tidak berguna. Kepercayaan pada diri kita tidak bisa diandalkan. Sama orang lain tidak bisa. Di dalam detik itulah, Tuhan kami mau binasa. Nah itu saudara ya. Jadi ini adalah masa pembentukan yang Tuhan beri juga kepada Yohanes. Kita tidak tahu latar belakang dia bagaimana, saudara, tapi orang muda itu punya ciri yang mirip. Orang muda, maksudnya orang muda punya ciri adalah percaya sama kemampuan karena badan masih kuat, saudara. Begadang 3 hari masih melek matanya, saudara.
Lah kita, nggak usah ngomong muluk-muluk, saudara. Satu hari aja pemikiran teologi udah mulai bergeser sedikit. Ya. Itu kalau kata pendeta Anton, saudara. Hendak tidur satu hari pemikiran teologi bisa bergeser. Nah balik lagi, saudara. Nah ini adalah gambar yang saya pikir baik ya, waktu kita melihat bagaimana salah satu perjalanan hidupnya Yohanes. Salah satunya ini, dia lihat dia tidak mampu, dia lihat Kristus. Nah berikutnya, saudara. Nah ini saya lagi mau memberikan summary saja terhadap di dalam perjalanan hidup seorang Yohanes. Saya mau ajak kita lihat, saudara. Nah di dalam gambar ini adalah pelukis Ilya Repin. Ilya Repin itu salah satu pelukis sangat terkenal. Nanti saya habis ini saya tampilkan satu gambar yang lain yang terkenal, saudara. Tapi di dalam gambar ini Kristus lagi membangkitkan anak Yairus. Nah, saudara di dalam, ini hintnya, saudara. Saya nggak tahu Bapak Ibu kelihatan nggak ya? Maafkan kalau nggak kelihatan, saudara. Tapi anak Yairus di sini, saudara bisa temukan siapa Yohanes. Ciri-cirinya jelas, saudara, yang tidak berjanggut, ya. Itulah dia Yohanes ya. Nah Yohanes di sini, Petrus mungkin yang di belakangnya Yohanes tuh. Terus Yakobus yang mungkin lagi sandaran di tiang, itu ayah dan ibu daripada anak Yairus, saudara. Nah mereka ini cuma berlima. Ruang itu cuma ada ini orangnya, tidak ada yang lain, saudara. Sementara pada waktu Kristus datang, orang-orang sudah ngomong, ya anak sudah mati. Waktu Yesus ngomong dia tidur, orang-orang tertawakan. Terus semua masuk di ruangan dan hanya 3 orang murid. Nah Yohanes itu dapat privilege untuk melihat semua scene yang tidak dilihat oleh murid-murid yang lain. Bahkan nanti dia lihat transfigurasi juga, saudara. Nah di dalam bagian ini, saudara, ini menarik sekali ekspresi wajah daripada Yohanes. Saudara kalau hari itu ada di sana, saudara akan berpikir apa? Nggak tahu pikirannya apa, tapi ya kita lihat, nah si Yohanes dia lagi lihat, dia perhatikan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Dia lihat satu-satu wajah daripada Yairus itu mengharapkan ada kebangkitan enggak ya, dan lain sebagainya, saudara. Nah ini adalah salah satu scene sangat spektakuler di dalam bagian ini, permainan gelap dan terang, cahaya lampu lilin, saudara, cahaya Kristus itu Kristus terang, saudara. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat langsung ketahuan fokus lukisan ini siapa? Kristus, ya kan gitu, saudara. Oke, ini adalah satu bagian ya yang penting dari perjalanan perjalanan Yohanes. Nah ini sorry ya, satu ini tidak terlalu berhubungan tapi saya mengenalkan saja pelukis ini. Namanya Ilya Repin. Saya menemukan lukisan ini extraordinary karena ekspresi wajah sang Ivan the Terrible pada waktu memukul anaknya dan anaknya itu hampir mati. Beberapa hari kemudian anaknya mati, ini sejarah Rusia, saudara. Di dalam gambar ini wajah ini extraordinary, saudara. Itu perasaan gini loh ya. Saya barusan melakukan sesuatu hal yang saya tahu dampaknya itu memilukan. Dia merasa tidak percaya dengan apa yang dia buat sendiri, makanya matanya begitu, saudara. Nah ini Ilya Repin, maksudnya ini agak intermezzo sedikit, saudara, supaya kita tahu ini lukisan luar biasa indah. Nah sekarang saya lanjut saja, saudara. Ini adalah peristiwa transfigurasi. Yohanes itu diizinkan untuk lihat sin demi sin, saudara. Saudara, kita harus sadar satu hal. Waktu seseorang mendapat privilege atau keistimewaan seperti ini, dia bisa menjadi seperti apa, saudara? Saudara, ini hal yang saya ingin ajak kita sadar dulu. Nanti kita akan lihat peristiwa-peristiwa tadi dan peristiwa transfigurasi. Ini adalah bagian sampai nanti sebelum Yohanes dikasih nama sebagai anak-anak guntur, saudara, anak-anak guru, saudara. Jadi privilege atau kemampuan seseorang untuk mengenal Kristus kadangkala tidak berhubungan dengan kerendahan hati. Atau kalau ibaratnya kita lah ya, nggak usah jauh-jauh, saudara. Orang reform, saya nggak tahu ini stereotipnya benar nggak ya. Orang reform itu rendah hati atau agak tinggi hati? Stereotipnya ya saudara, saya bukan ngomong bapak ibu saudara, bukan saudara. Tapi orang reform ini kayaknya lebih rendah hati, dikenal rendah hati, atau lebih dikenal agak sombong sedikit. Sedih kan saudara ya. Hangat atau dingin? Agak sedih stereotipnya, tapi saya percaya kita di sini hangat dan rendah hati saudara, amin. Puji Tuhan saudara. Tapi sekali lagi ya, hal ini terjadi dengan Yohanes. Dia sudah lihat anak Yairus. Dia sudah lihat peristiwa di Danau Galilea. Dia sudah lihat peristiwa transfigurasi yang hanya 3 orang lihat, saudara. Tapi menghasilkan dia hari itu, saudara. Di dalam Lukas 9, responnya adalah
bukan cinta kasih. Nah, saya ajak kita lihat di sini ya, ini nanti kita lihat ya. Boleh kita buka Alkitab kita Lukas 9, Saudara. Lukas 9. Nah, ini pada saat yang bersamaan mari kita merefleksikan ini dalam hidup kita gitu, Saudara. Supaya kita sadar banyaknya paparan kita mendengarkan firman atau even banyaknya kita ikut kegiatan retret, Saudara. Atau hal-hal yang sifatnya rohani yang lain saat teduh dan doa dan lain sebagainya. Tidak tentu berbanding lurus dengan kerendahan hati dan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Tidak tentu. Nah, ini menjadi perenungan kita siang ini. Kalau saudara lihat di dalam pasal 9 ya, ayat 1 ini bisa sembari lihat slide-nya. Ayat 1 sampai 6 ini murid-murid diutus. Terus ayat 7 sampai 9 komparasi Kristus dengan Herodes. Lalu ada peristiwa 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan itu adalah peristiwa feast. Feast itu perjamuan makan sang raja. Itu Kristus, Saudara. Lalu setelah itu ada pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus ini ada di dalam semua Injil sinoptik, Saudara. Siapa Kristus? Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya kan gitu ya. Dan setelah itu ada pemberitahuan tentang pemberitaan penderitaan Kristus. Dan setelah itu diikuti dengan, nah ini Saudara, ayat 46 sampai 50. Murid-murid ribut. Saya baca dulu sini Saudara ya. Ayat 46. Ya, ini sebelumnya kan sudah bicara penderitaan Kristus, syarat mengikut Dia, ikut aku pikul sangkal diri pikul salib. Di dalam ayat 46. Lukas 9:46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saudara, ini bukan ciri, maksudnya murid-murid yang ribut itu, bukan ciri-ciri orang yang mengerti firman. Tidak sungguh-sungguh memahami yang Kristus nyatakan. Dia dapat privilege banyak, tapi ya itu, ribut. Siapa yang terbesar ya? Nah ini kan mirip, Saudara. Mirip itu dalam artian ya secara ilustrasi, Saudara. Ya orang-orang yang pelayanan saya nggak tahu di gereja Reform, Saudara, yang mungkin dapat banyak firman, apa segala macam. Tapi ada nggak perasaan ingin yang menjadi terbesar? Kalau ada, Saudara, Kristus bilang apa? Jadi yang paling kecil. Gimana caranya kan gitu, Saudara ya? Lah, mau yang terbesar kok disuruh jadi yang terkecil? Ini adalah sesuatu hal yang kita sadar. Kristus itu lagi mengkoreksi sudut pandang Yohanes dan teman-teman, Saudara ya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Ini tidak gampang sampai kita akan ketemu dengan suatu realita yang bikin hati kita susah. Baru kita sadar, oh ternyata tidak gampang ya. Ternyata saya masih tinggi hati ya. Segini saja saya agak terluka misalnya gitu. Nah, itu diizinkan Tuhan. Jadi kalau itu terjadi bersyukur enggak, Saudara? Ini pertanyaannya kok sulit-sulit, Saudara. Ya kalau kita rada tersinggung kok disuruh bersyukur itu bagaimana ceritanya, Saudara? Tersinggung ya tersinggung, marah ya marah, Saudara. Tapi kita lihat sekali lagi, kita harus bersyukur karena disitulah letak kita. Boleh memahami kejiwaan kita itu bagaimana. Oke. Nah, setelah itu, Saudara, kita akan lihat di sini ayat 51 sampai 56. Apa itu? Nah, saya baca lagi, Saudara. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Berarti dia mau kemana? Ke Golgota, ya kan gitu, Saudara, ke jalan salib. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Karena perjalanannya menuju Yerusalem, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami ini dia dan Yakobus menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara, Saudara coba bayangkan ya ini ya. Kristus lagi mau berjalan ke Golgota, jalannya jalan salib. Berarti Kristus itu berjalan di dalam perendahan diri dia, nanti dia dihina, dia ditolak, Saudara. Dia itu berjalan ke sana. Tapi ada murid-murid, Saudara,
Yang lihat gurunya ditolak, emosinya minta ampun, dan luar biasa loh ini. Mereka, Kristus bukan bilang kepada mereka punya pernyataan, "Apa kamu mau kami minta api dari langit?" Tuhan Yesus kan nggak bilang, "Emang kamu bisa?" Enggak, dia nggak bilang gitu, Saudara. Dia nggak bilang gitu, Saudara. Tapi kita akan memahami, Saudara, bahwa eh, apa yang dilakukan oleh murid-murid ini bertolak belakang dengan yang Kristus lagi jalani. Saudara, ini nggak gampang juga kadang di dalam kita punya kehidupan pelayanan, kehidupan keluarga, pekerjaan, Saudara. Selalu ada competing atau hal yang bersaing satu sama lain untuk menyatakan I am. Oh, ini saya tahu betul, Saudara, perasaan itu, Saudara. Karena ya tadi saya sempat sharing singkat, kalau kita di daerah tempat saya dulu kecil, Saudara, kalau tidak bisa menyatakan diri sebagai pribadi yang tangguh, matilah kita, gitu kan, Saudara. Hidup atau mati, pilihannya sederhana saja. Tapi falsafah ini tidak bisa dijalankan terus-menerus dalam hidup kita. Harus ada perubahan hidup, Saudara. Nah, jadi baik, ini adalah gambaran, Saudara. Sehingga anak-anak guru itu atau orang-orang yang dikenal dengan keras, niatnya Yohanes dan Yakobus niatnya apa? Kalau minta api dari langit itu niatnya apa? Ini bukan cuma minta, apa kamu mau kami tegur mereka? Bukan kan? Apa kamu mau saya ini datang untuk menyatakan penghakiman? Bukan. Yang dia minta api dari langit untuk bantai seluruh orang Samaria yang tolak. Saudara harus tahu itu, itulah Yohanes. Dia minta kematian orang-orang yang seperti ini. Itu Yohanes, Saudara. Jadi saya harap ya, Saudara, kita mulai sadar. Oke, ini demikian. Nah sekarang, Saudara, ini lukisan terkenal Da Vinci. Ini sekali lagi Saudara akan lihat ya, Yohanes tidak ada janggutnya, Saudara. Kadang langsung bilang, wah inilah dipertanyakan. Enggak, Saudara, itu karena dia memang masih muda. Ya, jadi enggak ada janggutnya, enggak pakai janggut deh, Saudara. Berikutnya, Saudara. Nah, pembentukan itu kapan? Salah satu pembentukan yang terjadi di dalam hidupnya Yohanes adalah waktu dia melihat dengan mata sendiri, Yesus ada di atas kayu salib. Dan kalimatnya, ini indah ya, Saudara. Yohanes sekali lagi ya, dia adalah satu-satunya rasul yang bertahan sampai di bawah kaki kayu salib Tuhan Yesus. Rasul satu-satunya, Saudara. Yang lain nggak ada semua. Itu juga menggambarkan dia punya karakter yang tetap teguh, terus jalan. Tapi dia lihat apa? Dia lihat Kristus yang mati. Dan dia merenungkan semua itu tentu. Dan satu bagian ya, di dalam ayat 26, ini Yohanes 19 ya, 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, coba bayangkan ya, maksudnya Kristus udah di atas kayu salib, ya kan gitu, Saudara. Kristus itu lagi mengerjakan pekerjaan yang sifatnya apa? Extraordinary ya, menebus dosa manusia lah gitu loh maksudnya. Yang dia kerjakan itu adalah peristiwa yang sangat agung, sangat besar. Mengenapkan seluruh narasi nubuatan di dalam perjanjian lama. Kristus lagi kerjakan pekerjaan ini, Saudara. Tapi di dalam percakapan ini Kristus lagi bicara tentang urusan domestik. Ini maksudnya ya, coba tentu saja ya ada kaitan dengan narasi keselamatan tetap sekali, Saudara. Tapi kaitannya tidak langsung. Maksudnya ada urusan apa di atas kayu salib yang berkaitan langsung dengan karya penebusan waktu Kristus bicara ini? Enggak ada, Saudara. Enggak ada langsung berkaitan, itu tidak, Saudara. Kalau Kristus bilang sudah genap ya kan jelas ya berkaitan dengan sejarah keselamatan. Ya, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Ampunilah mereka Bapa. Ya kan itu menggambarkan bagaimana Kristus akan mengampuni. Tapi kalimat ini kan mengatur urusan domestik, Saudara. Antara ibunya Maria dengan Yohanes. Dia bilang, "Ini anakmu, ini ibumu." Saudara, ini adalah di tengah-tengah penderitaan, Saudara. Ini ibaratnya ya. Ini kadang teladan yang baik juga sih saya pikir ya. Waktu kebetulan saya lihat kayak KKR Patong ya di mana sore, terus ada anak kecil, Patong bisa berhenti loh. Dia enggak tentu berhenti buat kita ya sore ya. Kita orang gede enggak tentu dia berhenti. Tapi untuk anak kecil dia sering sekali berhenti sebentar, dia salamin, terus ya dia tanya-tanya kan. Bapak Ibu kan sering lihat sore mungkin ya kalau kita ikut beberapa kegiatan itu. Jadi
Dipatong di dalam keadaan ya memberitakan firman untuk pertobatan sebuah kota atau bagaimana saudara. Tapi kadang kita lihat dia berhenti juga menyapa anak-anak ya di dalam kesibukan itu kadang ya orang kalau udah padat sekali pikirannya kan ya hektik gitu saudara. Nah, ini yang kita bisa lihat ya, kita renungkan juga. Nah, ini adalah bagian pembentukan kalau kita lihat. Tuhan mengizinkan Yohanes tadi yang punya latar belakang begini, terus dia punya karakter demikian, lalu dia melihat teladan Kristus dan dia berubah, saudara. Nah, inilah iman yang hidup. Ini iman yang bertumbuh gitu. Dan inilah nanti yang akan kita lihat satu persatu di dalam bagian yang dinyatakan oleh Yohanes. Nah, sekarang saya mau bicara singkat, saudara ya. Konteks pelayanan Yohanes itu bagaimana? Dia melayani di dalam keadaan yang sangat kesendirian akhirnya, saudara. Tapi singkat cerita ya, ini catatan Irenaeus, saudara. Setelah kehancuran Bait Allah tahun 70, Irenaeus bilang Yohanes bersama Maria ibu Kristus itu pindah ke Efesus dan tinggal di sana. Dari sana Yohanes menulis Injil Yohanes dan surat-surat ditulis sekitar tahun 70 sampai 90. Nah, maka keadaan pelayanan itu mirip dengan Paulus kemarin, saudara, tapi lebih daripada Paulus karena Yohanes tidak mati-mati, saudara. Dia mati di usia yang tua. Jadi nggak enak sekali jadi Yohanes dalam tanda kutip, saudara. Dia sendiri, nggak ada siapa gimana, saudara. Nah, pembaca mula-mula adalah mereka yang teraniaya, mungkin mengalami penganiayaan di bawah Raja Nero, Domitian, bahkan sampai Trajan, saudara. Ini adalah kondisi penderitaan ada di mana-mana. Orang kalau tidak ada kasih, kalau ada penderitaan ya kabur. Kalau ada kesulitan kabur, saudara. Kayak kita bicara kemarin lah di Korintus ya, Paulus kalau tidak ada kasih ditinggal saja jemaat seperti ini. Emang siapa butuh siapa kan gitu lah kira-kira, saudara. Tapi karena mereka ini digerakkan oleh cinta, saudara. Jadi jengkel bagaimana tetap melayani, saudara. Capek bagaimana, terluka bagaimana, dihina bagaimana, oke lah maju terus. Nah, ini yang kita bisa lihat. Seorang yang karakternya keras seperti Yohanes tidak mudah bagi dia, saudara. Dan Paulus juga, ganas betul kan kemarin kita lihat. Tapi mereka ditaklukkan oleh kebenaran firman. Saudara. Jadi dari kalimat-kalimat mereka, kesaksian hidup mereka ada perubahan yang besar. Nah, sekarang sampai di dalam bagian yang saya mau ajak kita highlight, yaitu adalah bicara pokok anggur yang benar. Ini nanti kita akan lihat di dalam Yohanes 15, saudara, tapi sebelumnya kita lihat dulu di dalam beberapa bagian ini, saya nggak baca lagi di dalam PL-nya, saudara. Tapi digambarkan di dalam Yesaya 5, Tuhan adalah pemilik kebun anggur dan dia, Yahweh adalah pengusahanya. Israel menghasilkan buah anggur yang asam, ranting anggur tidak ada guna selain berbuah, ya itu kita mungkin udah tahu semua. Dan Tuhan mendatangkan penghukuman atas Israel. Nah sekarang saudara, kita lihat di dalam Yohanes 15. Yohanes 15, coba kita lihat dulu saudara. Kita lihat Yohanes 15. Bagian ini adalah bagian yang di-capture atau ditangkap oleh Yohanes Rasul. Tidak ditangkap oleh rasul-rasul yang lain. Ini bicara mengenai bagaimana Kristus bicara dialah pokok anggur yang benar. Dan dia bicara mengenai Bapa adalah pengusahanya. Terus di sini juga sama. Umat Tuhan dalam Kristus adalah rantingnya. Hidup dan bertumbuh dalam kasih hanya dalam Kristus. Ya. Dan berbuah karya Roh Kudus dalam hidup umat percaya. Nah, saya baca dulu bagian ini, saudara. Saya baca ayat 1 sampai ayat ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Selamat seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 juga tidak bisa dipisahkan.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pertanyaannya, yang diminta apa? Ya, silakan saudara ya. Dalam bagian ini kan gambaran pokok anggur yang benar, kamu ranting-ranting yang ada di dalam aku, kalau kamu di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Kalau kamu tidak di dalam aku, kamu akan dipotong. Ya, jadi kalau kamu ada di dalam aku, firmanku ada di dalam kamu, minta apa saja, aku akan kasih. Pertanyaannya, minta apa? Berbuah. Itu kan jelas sih saudara. Minta buah. Oke, kita udah dapat bagian ini. Lalu buahnya itu apa? Nah, ini pertanyaan lanjutan saudara. Kita akan sadar satu hal, kalau kamu di dalam aku, di dalam Kristus, Kristus ini ngapain, kemana, apa yang dia kerjakan saudara. Dia itu melakukan satu perjalanan ketaatan sempurna sama kehendak Bapa. Dia merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Dia memberikan nyawanya, menyatakan cinta kasihnya kepada murid-murid dan ya kita semua. Saudara. Maka kalau kita minta berbuat di dalam Kristus itu artinya ya, menjadi serupa dengan Kristus kan. Agak konyol ya kalau ini pokok anggur berbuahnya leci. Leci oke juga sih, tapi nggak dalam konteks itu saudara, bukan komparasi buah mana yang enak saudara, tapi nggak bisa saudara. Ya kalau kita rantingnya, ya kita berbuah buah anggur, nggak bisa berbuah salak gitu, nggak bisa saudara. Duren apalagi saudara, nggak bisa. Kita akan berbuah anggur karena Kristus pokok anggur yang benar. Dan karena Kristus pokok anggur yang benar, buah yang dihasilkan buah yang baik. Dan menyatakan Kristus. Oke, ini bagian pertama. Jadi minta apa sekarang kita? Kita minta berbuah. Dan berbuah itu bagaimana? Berjalan bersama Kristus. Bagaimana caranya? Kristus sudah bilang, ikut aku sangkal diri dan pikul salib. Nah sekarang kita mau doakan itu enggak? Oh kalau gitu tunggu dulu Pak. Itu saudara, kita meredefinisi kita punya komitmen ikut Tuhan. Ini kan repot, dulu saya juga sama saudara, saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana, tapi ayat ini kan sering dipakai orang yang tidak bertanggung jawab, minta apa saja. Ya apa saja ya, kita banyak keinginan kok ya. Ini kayak dapat lampu jin tapi lebih hebat dari jin kan saudara. Tinggal minta aja, nggak bisa saudara, kita harus tahu. Nah ayat 9 dan seterusnya ya. Saya bacakan lagi buat kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, ya, Bapa mengasihi Kristus. Demikianlah juga aku mengasihi kamu, Kristus mengasihi kita. Ini adalah kasih yang dinyatakan dari Bapa kepada Kristus kepada kita. Ada incarnational love kepada kita, saudara. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu dari segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16 nih yang harus digarisbawahi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi buahnya ini apa saudara? Kasih. Saudara, ini adalah bagian yang sangat penting menurut saya, saudara. Bukan menurut saya, menurut firman Tuhan, saudara. Di dalam bagian ini kenapa sangat krusial? Karena Kristus bilang, kalau kamu di dalam aku, kamu berbuah. Dan orang yang berbuah adalah orang yang menuruti perintah Bapa, yaitu perintahku saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Saudara, inilah buah itu, saudara. Dan Yohanes nangkep bagian ini. Maka nanti di dalam 1 Yohanes 3 dia bilang, ciri-ciri orang yang sudah berpindah dari maut kepada hidup adalah mengasihi saudaranya. Yang membenci itu masih di dalam kematian. Saudara sekalian, tinggal di dalam Kristus. Nah ini antara pengetahuan dengan aplikasi sekarang kita harus hidupi. Yaitu kehidupan yang dibentuk dan dipimpin oleh firman.
Tadi firman udah jelas, kasihi seorang dengan yang lain. Kita enggak bisa kasih tanda koma, kecuali yang kita benci. Enggak bisa, saudara kan gitu ya. Kecuali dia, yang lain saya mau mengasihi. Enggak bisa, saudara. Nah inilah bagian yang, ya mari coba renungkan, saudara. Di sini juga adalah kondisi mutlak seseorang baru dapat berbuah dan berbuah banyak. Bila tidak, ia akan dibuang dan menerima penghakiman. Mendapat kesempatan untuk meminta buah yang Tuhan tetapkan untuk dihasilkan demi kemuliaan Bapa. Nah ini adalah bagian-bagian yang sekali lagi kita renungkan ya. Tadi di sini, jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita berdoa ini enggak sekarang? Saudara kalau lagi membenci seseorang, doa saudara ya, Tuhan kasih saya hati untuk mengasihi dia. Kira-kira kita akan terima enggak? Ya terima, maka doalah kan gitu saudara. Kalau kita lagi ribut sama siapa gitu kan, sama istri, suami, apalah mertua, menantu, apa pelayanan atau apapun saudara, doa, mintalah. Tuhan akan kasih enggak? Akan dikasih saudara. Karena apa? Karena kita udah di dalam Kristus. Ini sekali lagi inilah aplikasinya. Tapi kan kalau mau doa gini rasanya agak gimana lah. Itu natur berdosa kita yang lagi berjuang melawan kita punya pemahaman firman, saudara. Kalau disuruh doa minta kekayaan melimpah-limpah, langsung mungkin enggak suruh doa juga sudah doa itu tiap-tiap hari, saudara. Tapi inilah bagian yang kita harus evaluasi nih. Baik. Nah, jadi kita sudah mulai lihat ya antara perintah, kasih, sukacita dan berbuah. Nah, ini tadi ya. Saya tampilkan tulisannya begini supaya lebih enak untuk kita lihat sore. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Tinggal dalam kasihku. Jika kamu menurut perintahku, jadi dari kita kepada Kristus kita turuti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ini adalah satu buah pergerakan. Kasih Bapa nyampe kepada kita, dan kita hidup dalam ketaatan sampai memuliakan Bapa. Nah itu indahnya ini ya. Tujuannya apa? Saudara ginilah saudara ya. Kenapa Kristus kasih perintah ini? Supaya saling mengasihi. Supaya sukacita kita berkelimpahan. Ya itu satu, pertama saudara ya. Dengan banyaknya kasih, kita akan makin hidup dalam sukacita. Dan mungkin kontrasnya, kalau lagi ada musuh saudara atau hal-hal yang menjengkelkan saudara, kalau ini tidak diatasi, sukacitanya akan melimpah atau berkurang. Maka doalah tadi ya, doanya apa? Jangan Tuhan kasihlah penghakimanmu atas diri dia, ya, itu bukan itu saudara. Dalam bagian ini adalah doa untuk mengasihi saudara. Jadi jangan dibalik-balik konteks bagian firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita pun ada masalah dengan satu dengan yang lain, doa saja saudara, doa. Supaya sukacita kita itu di-restore. Ada sukacita yang kembali gitu. Karena waktu orang lagi ribut, ya sukacita, mau senyum aja kan nggak bisa, saudara. Senyum dulu. Nah kadang saya suka isengin anak saya ya, kecil-kecil itu kan lucu ya saudara. Dia orang lagi ribut, nangis, terus anak saya yang kedua saya bilang, senyum dulu. Sekali senyum, langsung suasana berubah. Udah berhenti nangisnya, langsung berhenti. Kan nangis gitu kan saudara. Terus saya bilang, nak sini. Coba senyum dulu, senyum gigi mana gigi. Ya. Terus dia kasih lihat giginya kan, langsung senyum. Langsung gak jadi nangis, berhenti nangis ya. Karena apa? Karena senyuman itu ya, itu kan baru fenomena ya saudara langsung berubah. Apalagi maksudnya gini ya, hati kita yang luka diganti sukacita, langsung berkelimpahan sukacita itu. Nah maka inilah menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Bapak Ibu ada sukacita? Nah itu kan pertanyaan tricky lagi saudara. Ada sukacita, kalau kurang, tadi balik lagi saudara. Kita harus mengikuti perintah Tuhan. Perintah ini supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ingat loh, kasihnya Tuhan ini adalah kasih yang dalam. Kasih yang mengorbankan dirinya. Kasih yang rela untuk menderita, tertolak, terus dihina sampai mati di atas kayu salib. Kasih ini yang kita harus teladani. Jadi kalau ada hal-hal yang sukar, itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ngomong ini gampang, menjalaninya sakit kepala, saudara. Tapi ya di dalam segala hal kita diajarkan kok untuk bertumbuh gitu.
Asal kita ingat lagi marah, saudara, ingat firman ini langsung adem sedikit. Apalagi kalau kita kerjakan firman-Nya ya. Jadi ini yang kita step-step untuk bertumbuh ya. Iman yang hidup, iman yang mengasihi akhirnya. Teladan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara gini ya, kalau suami kasih nyawanya untuk istrinya, ya itu kan istri saya, ya kan gitu ya. Kasih nyawa untuk anaknya, ini kan anak saya. Kasih nyawa untuk sahabat, tunggu dulu ya, kita memang sahabat sih ya kan gitu saudara. Tapi urusan nyawa nanti dulu. Kalau duit bolehlah dikit-dikit saudara. Pinjam cepet dulu bang, boleh ya, kasih dulu kan saudara. Tapi kalau nyawa tunggu dulu saudara. Tapi inilah kita bisa lihat ya. Kenapa Kristus di dalam bagian ini bisa mengatakan kalimat seperti ini. Ini adalah kasih yang tanpa kondisi saudara. Tanpa syarat, kasih yang seperti ini. Nah ya status dan panggilan berubah. Bukan lagi hamba, tapi sahabat. Karena hamba itu tidak tahu yang diperbuat oleh tuannya. Saudara gini ya, maaf ngomong lah ya. Orang-orang yang tidak di dalam Kristen, mereka tuh tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kita tahu jelas, Tuhan menghendaki kita hidup suci, hidup kudus, berakar di dalam Kristus, berbuah, dan menyatakan satu ketaatan terhadap perintah daripada Kristus. Kita tahu, orang di dalam agama manapun tidak tahu bagian ini. Mereka lihatnya samar-samar kabur. Kayaknya kita harus buat baik. Baiknya apa? Nggak tahu. Mereka tidak ada contoh. Kita harus mengasihi kasih yang bagaimana? Mereka tidak ada contoh. Kita ada semua komplit. Kasih Kristus sudah jelas, saudara, dan lain sebagainya. Bicara rendah hati, mereka juga tidak ada contoh. Kita ada, saudara. Semua ada. Makanya kita ini mendapat anugerah yang besar. Kita disebut sahabat karena Kristus telah memberitahukan segala sesuatu yang telah dia dengar dari Bapa. Nah, panggilan sekali lagi, panggilannya apa? Ayat 16 tadi, saudara. Bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah. Buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan. Saudara, panggilan kita ini adalah untuk berbuah. Jangan dilupakan ini. Ada orang yang selalu bilang, hidup muda, happy-happy, foya-foya, apalah ya. Enggak sampai buat dosa sih ya saudara, hidup happy-happy lah, terus sebelum mati pokoknya bertobat lah, mati masuk surga ya kan saudara. Ini hal-hal yang, ayat firman mana yang ada bilang kayak gini? Enggak ada ayat firman, itu firman dunia saudara. Itu untuk membuat orang Kristen tuh akhirnya tidak lakukan firman Tuhan saja. Tapi Kristus kan bilang, yang pilih kamu saya. Saya juga yang tetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya yang tetapkan, supaya kamu itu berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang respon kita adalah meminta buah ini kepada Bapa dalam Kristus bagi kemuliaannya. Kita boleh berdoa, Tuhan, buah apa yang harus saya hasilkan? Jawabannya, kasih. Lalu kita bertanya lagi, saya harus mengasihi siapa? Alkitab sudah jawab belum itu? Sudah juga, kasihilah musuh-musuhmu, ya kan gitu saudara. Jadi kita mau doa apa lagi saudara? Ya kita doa maksudnya, Tuhan kuatkanlah, itu kan pasti saudara, kita bersyukur apa semua. Tapi bukan pertanyaan yang kayaknya mencari teka-teki, itu enggak. Alkitab sudah jawab kalau itu saudara. Kayak kita enggak berdoa lagi, Tuhan boleh ngerampok enggak? Enggak saudara. Tuhan boleh gelapin pajak enggak? Ya, kita kan nggak doa ya, mungkin karena nggak doa makanya gelapin pajak sedikit banyak saudara. Ini kan masalah klasik saudara. Tapi kita akan lihat lagi, kita tidak berdoa untuk hal-hal seperti itu. Kita berdoanya, Tuhan teguhkanlah saya untuk menjalani kehendak Bapa di sorga, itu ya, untuk mengasihi, untuk punya kesucian dan seterusnya. Nah, ini di dalam bagian lain ya, murid-murid Kristus. Ini ada di dalam Yohanes 13 bagian yang terakhir. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perenungan kita sudah melihat ya bagaimana seorang yang keras awalnya bertumbuh dan dia akhirnya mengasihi. Sekarang pertanyaan penting buat kita, apakah kasih kita itu nyata atau tidak? Kasih itu tidak bisa ditutup, saudara. Kasih itu adalah dinyatakan. Nah pertanyaannya lagi, sekali lagi, kita ini adalah pribadi yang bertumbuh di dalam kasih atau enggak?
Kalau jawabannya tidak, pasti bertumbuh di dalam kedengkian lah, ya kan gitu ya, itu kan cuma dua sisi Saudara. Jadi kita bertumbuh atau enggak, kita enggak bisa bilang, "Saya dari dulu sampai selama-lamanya tetap begini." Itu Tuhan Saudara. Kita enggak, kita bertumbuh atau merosot, itu saja Saudara. Cinta itu bertumbuh atau berkurang. Nah ini yang kita boleh renungkan. Nah harap pada sore ini, siang sore ini Saudara, kita setelah mendengarkan bagian-bagian ini, kita sekali lagi merenungkan pertanyaan ini. Di dalam setiap pergumulan hidup, kesusahan, tantangan, pergumulan macam-macam lah ya Saudara, kita ini makin bertumbuh di dalam kasih atau tidak. Orang bisa saja, ini kan Paulus juga bicara ya, punya iman yang sempurna memindahkan gunung. Bisa ngomong semua bahasa, termasuk bahasa malaikat ya. Tapi kalau bahkan memberikan dirinya mati dibakar. Tapi kalau tidak ada kasih, semuanya sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur waktu yang Tuhan beri. Biarlah sekali lagi Tuhan kami belajar mengenai iman yang boleh bertumbuh di dalam Tuhan, yang menuntun kami dari hari pertama kami mengenal Tuhan, sampai kami nanti kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Kami berdoa biarlah sepanjang hidup kami boleh sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, mengasihi satu dengan yang lain. Kami tahu Tuhan, banyak kelemahan kami. Kedagingan kami melawan kehendak Tuhan, tapi kami sadar bahwa Roh Kudus hadir di dalam hati kami, dalam hidup kami yang menuntun kami, membuat kami taat, membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Tuhan yang teguhkan, Tuhan tolong kami, supaya akhirnya kami dikenal sebagai murid Kristus karena kami saling mengasihi. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini sepertinya masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi bila mana ada pertanyaan, boleh sekali lagi langsung saja dinyatakan. Mekanismenya mungkin boleh angkat tangan, nanti mungkin saya minta tolong panitia untuk menyampaikan mic. Mungkin apakah ada Bapak Ibu yang mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan kalau ada. Satu, boleh minta tolong ada mic di sebelah sini. Maksudnya saya terdekat dengan satu pergumulan yang saya pribadi mengalami, yaitu adalah ketika kita melayani Tuhan, mungkin saat retret seperti ini, ada dorongan untuk mau bertumbuh. Iman itu terasa lebih kuat begitu Pak. Tapi terkadang saya bingung, apakah itu impulsivitas yang kadang-kadang membuat kita, oke, saya akan lakukan, tapi seperti hanya impulsif. Dan ketika nanti kembali setelah dari retret ini, kita akan terkadang menjadi tidak konsisten dan akhirnya menyesali, aduh kenapa ya saya lakukan itu gimana ya Pak pergumulan. Karena tadi entah mungkin Petrus yang seperti ini ya, Yohanes sepertinya kan tadi kalau Bapak jelaskan dia orang yang teguh, kuat gitu dan akhirnya dia bertumbuh dalam kasih. Tapi entah kenapa itu yang muncul Pak. Baik. Ya. Saya pikir gini ya, momen-momen retret bagaimanapun baik. Meskipun kita ambil keputusan kali pertama impulsif, seperti ada panggilan siapa yang mau jadi hamba Tuhan, nah, kita angkat tangan ya, awalnya mungkin impulsif. Tapi bagaimanapun pada waktu kita angkat tangan Tuhan lihat, jadi maksudnya jangan sembarangan angkat tangan. Tapi ada anugerah Tuhan maksudnya ya. Impulsif di dalam hal yang benar, saya pikir itu sesuatu hal yang tetap ada anugerah Tuhan di situ. Tapi kelemahan kita banyak, dan kelemahan-kelemahan itulah yang membuat kita akhirnya mungkin undur, kalau itu komitmen yang baik. Tapi kita berdoa terus, Tuhanlah yang teguhkan kita. Nah, salah satu konfirmasinya adalah waktu kita mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Masih melayani enggak? Masih mengasihi enggak? Nah, ini yang kita harus jaga hati. Maka itu sebabnya baik, kemarin kita udah bicara sedikit ya, baik Yakobus, Yohanes, Petrus ya, Ibrani, bicara apa? Bicara kalau kita ada pergumulan, pencobaan, itu adalah satu momen untuk bertumbuh. Nah, maka pada waktu kita rasa, saya sudahlah, berhenti saja misalnya ya. Sudahlah, sudah. Tapi itu adalah waktu kita untuk menata kembali kita punya hati dan motivasi kenapa dari awal kita melayani Tuhan. Jawabannya kan karena Kristus mengasihi kita lebih dulu dan banyak sekali jawaban teologis yang lain. Nah, maka kita boleh ingat komitmen kita untuk melayani Tuhan itu karena apa? Pada waktu hati kita bertumbuh, kita menjawab panggilan itu. Nanti mungkin ada masa-masa kecewa dan rasanya mau kabur, tapi ingat kembali panggilan itu. Dan ya harap Tuhan menguatkan kita. Demikian. Silakan mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau ada silakan, boleh angkat tangan.
Makasih. Saya hanya minta sedikit cerita ini ya. Eh, saya kan mantan seorang majelis jadi ada jemaat, anaknya bergaul dengan orang yang tidak seiman ya. Terus saya datangi rumahnya, saya ini dalam rangka buah-buah lah ini ya. Mhm. Jadi kita kan udah diberi 4 anak gitu. Tapi yang ibu ini kelihatannya cuek-cuek aja sama anaknya, bergaul dengan orang seberang gitu. Terus saya bilang, anakmu dari sekarang harus kau ingatkan supaya dia tahu mana jalannya. Saya bilang pelan-pelan masih lembut masih. Terus hari-hari berjalan, saya mulai keras. Kamu harus tegas gitu. Harus tegas, jangan sampai buah yang diberikan Tuhan sama kamu pergi. Itu namanya kita mengabaikan penginjilan di dalam rumah kita. Saya bilang. Terus akhirnya jadi musuh. Jadi enggak. Terus anaknya anak ibunya ngasih tahu sama ibu tadi datang ke sini, ngapain mami katanya. Bilangin kau jangan bergaul sama yang tidak benar gitu. Baik. Terus itu dia kok ikut apa keluarga-keluarga kita? Siapa dia emang mengatur keluarga kita gitu ya? Ya, ibunya masih mau cerita sama saya. Apa Baik. dibilang anakmu, respon anakmu? Nah itu kau kasih peluang sama dia, saya bilang. Baik. Peluang itu menghasilkan itu. Kalau kamu bilang yang lebih keras dan kamu berusaha menjauhkannya, minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan tunjukkan. Kamu biarin kan karena ekonominya lebih baik gitu. Baik. Terus sekarang hasilnya dia hilang kan? Nanti katanya gampang lah. Oh jangan digampang-gampangkan. Kalau ingat ya saya bilang, kalau saya nggak memberi nasihat sedikit ataupun menginjili teman sedikit, saya rasanya berdosa. Yang penting saya sudah mengerjakan yang kamu belum tahu atau sudah tahu atau pura-pura tahu, saya selesai di sini saja. Saya nggak membencimu kok, saya bilang gitu. Baik. Jadi kalau ada teman begini, kita malah jadi dimusuhin Pak. Jadi kita menghasilkan buah apa gitu. Baik. Makasih. Baik, terima kasih. Beberapa hal ya, karena komunikasi itu tidak segampang yang kita bayangkan. Perasaan mengasihi itu satu hal yang penting tentu, tapi penyampaian juga perlu minta hikmat dan bijaksana. Karena menyatakan sebuah teguran di dalam suasana pengkalimatan dan kondisi yang tidak tepat itu bisa berbalik ya, maksudnya hasilnya jauh dari yang kita harapkan. Nah, maka pendekatannya pun dengan kasih. Kadangkala kita mungkin berpikir baik kita kasih teguran yang keras, tapi mungkin itu bukan satu-satunya cara. Nah, ini yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Kita bisa ngomong sama teman kita, dan kita bisa memberitahukan dia bagaimana cara yang baik untuk menceritakan kebenaran ini kepada dia, kepada anaknya maksudnya ya. Nah, ini kan banyak cara. Nah, ini yang membuat kita itu melangkah satu step lebih jauh lagi. Dengan kita cari cara itu kan kita juga lelah. Paling gampang kan bilang putus saja, itu kan gampang ya. Tapi yang lebih susah adalah untuk kita memikirkan hatinya orang, terus dia bagaimana, terus kita pikirkan konsekuensi pilihan dia. Kita boleh cerita pengalaman-pengalaman orang yang babak belur, tapi harus berimbang. Ada juga orang-orang yang mungkin pasangannya sebelumnya tidak Kristen dan kemudian menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita juga tidak boleh abai itu. Maka kalau saya sendiri, saya akan menggarisbawahi, calonmu itu adalah orang yang mau belajar kebenaran enggak? Kalau tidak, berarti itu akan bertolak belakang. Kalau dia sudah tidak mau belajar, mungkin akhirnya pacarannya menjadi pacaran yang tidak sehat. Romantisme misalnya. Itu mau Kristen juga saya suruh putus itu. Kalau saya ya, ada anak-anak muda ya pacaran menjurus ke romantisme, kalau kita tahu itu sudah kategorinya bermasalah, kasih tahu itu sudah harus berhenti. Karena kamu akan mencerumuskan hidupmu lebih jauh lagi. Jadi sebanding gitu. Jadi bukan karena dia Kristen,
kita oh ya oke aja. Enggak, kita harus sama perspektifnya ya. Nah jadi kompleksitas itu yang kita address supaya akhirnya sang anak itu mengerti bahwa kita itu memperhatikan dia sungguh-sungguh. Mungkin itu ya, jadi ya kita bisa lihat dinamika ini. Baik, saya sudah diberikan sinyal sama panitia bahwa waktu kita habis. Jadi mungkin hari ini kita sampai sini, Tuhan memberkati kita sekalian.